Asap tebal menggantung rendah di langit-langit warung kopi itu. Lampu redup, berkedip pelan, seolah ikut gelisah. Tak ada suara, hanya denting kecil gelas yang bergetar. Setelah sebuah tangan menghantam meja dengan keras. "Itu haram!" Suara itu pecah, tajam, mengoyak sunyi. Semua orang langsung diam. Beberapa menahan napas, yang lain menunduk, pura-pura tak terlibat. Di tengah ketegangan itu, seorang lelaki masih duduk santai, tak bergeming. Di antara jari-jarinya, sebatang rokok menyala pelan. Bara merahnya kecil, tapi cukup untuk menarik semua mata. Ia tidak terburu-buru, tidak membantah, hanya menghisap sekali, lalu menghembuskannya perlahan ke udara. Asap itu naik, memecah keheningan, seolah menantang. "Jika itu benar-benar haram." Suaranya rendah, tenang. "Mengapa engkau masih perlu suara setinggi itu untuk membuat orang percaya?" "Hening, bukan hening biasa. Ini hening yang menekan." Ulama itu menatapnya tajam. Wajahnya memerah karena kebenaran tidak berubah hanya karena orang sepertimu berpura-pura tidak melihatnya. Beberapa orang mulai gelisah. Ini bukan lagi perdebatan biasa. Ini bisa menjadi masalah besar. Semua pengunjung warung mulai berbisik. Dari satu sudut ke sudut lain, pelan namun jelas. Abu Nawas. Beberapa hari sebelumnya, Baghdad hidup seperti biasa. Ramai, penuh cerita, penuh perdebatan. Salah satu perdebatan paling panas lahir dari tempat sederhana, warung kopi. Tempat para pedagang, pemikir, dan penganggur berkumpul. Perdebatan itu tentang sesuatu yang kecil, namun memecah banyak pikiran. Rokok. Sebagian menikmatinya, sebagian mengutuknya. Namun ketika seorang ulama besar datang ke warung itu, suasana berubah. Ia berdiri, tanpa ragu. Segala yang membahayakan tubuh, haram. Beberapa orang langsung mengangguk. Benar, tidak perlu diperdebatkan. Namun di sudut ruangan, Abu Nawas hanya tersenyum tipis. Ia tidak langsung bicara, hanya menyesap kopinya, seolah menunggu waktu yang tepat. "Apa kau setuju?" tanya seseorang. Abu Nawas mengangkat bahu. "Setuju, jika memang sesederhana itu." Ulama itu menoleh. "Agama tidak dibuat rumit." Abu Nawas mengangguk. "Benar, justru karena itu kita harus berhati-hati menyederhanakannya." Bisikan mulai terdengar. Perdebatan membesar. Kabar sampai ke istana. Raja Harun ar-Rasyid mendengarnya, dan ia tidak menyukainya. Perdebatan hukum. Di warung kopi, wajahnya mengeras, dan melibatkan nama ulama serta Abu Nawas. Ia berdiri. Ini tidak boleh dibiarkan liar. Keesokan harinya, perintah datang. Semua yang terlibat dipanggil ke istana. Para menteri hadir, para ulama duduk rapi. Dan di tengah, Abu Nawas berdiri santai. Raja menatap mereka satu persatu. "Aku dengar kalian memperdebatkan hukum sesuatu. Hening, dan masing-masing merasa benar. Baik." Ia duduk perlahan. "Maka hari ini, kita putuskan." Suasana langsung tegang. Siapa yang tidak bisa mempertahankan pendapatnya, akan menerima akibatnya. Beberapa menteri tersenyum tipis. Mereka yakin ulama itu terlalu kuat. Abu Nawas hanya akan bermain kata. Perdebatan dimulai. Ulama itu maju. Rokok merusak tubuh, melemahkan kesehatan, membawa mudarat, dan segala yang membawa mudarat haram. Beberapa menteri mengangguk. Jelas, tidak perlu lagi. Ulama itu menoleh ke Abu Nawas. "Jika kau punya akal, tinggalkan kebiasaan itu." Hening. Semua menunggu. Abu Nawas melangkah pelan, tidak tergesa. Ia berhenti, menatap ulama itu dengan tenang. "Bolehkah aku bertanya?" "Bertanyalah," jawab ulama itu tegas. "Apakah semua yang membawa mudarat pasti haram?" "Ya." "Tanpa pengecualian?" "Tanpa." Hening. Abu Nawas tersenyum tipis. Ia menoleh ke arah para menteri. "Siapa di antara kalian pernah marah?" Beberapa terkejut, namun ada yang mengangguk. "Marah bisa merusak tubuh. Apakah marah haram?" Ruangan mulai gelisah. Tak ada jawaban. Siapa yang pernah makan sampai kenyang, lalu sakit? Beberapa orang tersenyum kaku. "Apakah makan menjadi haram?" Ulama itu mulai mengernyit. "Itu berbeda." Abu Nawas mengangguk. "Benar, berbeda. Karena kita melihatnya dari sisi yang berbeda." Ia mengangkat sebatang rokok, namun tidak menyalakannya. Jika sesuatu itu selalu membawa kerusakan tanpa manfaat, maka ia layak disebut haram.
Namun, jika sesuatu itu memiliki sisi yang tidak baik, tapi tidak selalu merusak, dan bergantung pada cara manusia, maka ia berada di antara. Beberapa menteri mulai diam. Ulama itu menatap tajam. Itu hanya permainan kata. Abu Nawas menggeleng. Bawakan saya kopi. Pelayan datang membawa secangkir kopi panas. Abu Nawas mengambilnya, meminumnya sekaligus, cepat dan berlebihan. Wajahnya sedikit menegang. Ia menarik napas. Jika aku sakit karena ini, apakah kopi menjadi haram? Tak ada yang menjawab. Masalahnya bukan pada zatnya, tapi pada batasnya. Ia menatap ulama itu. Rokok bukan sesuatu yang baik. Aku tidak memujinya, tapi mengatakan ia haram berarti menyamakan dengan sesuatu yang jelas merusak tanpa celah. Padahal, yang lebih tepat adalah sesuatu yang sebaiknya ditinggalkan. Namun tidak sampai menghukum seperti yang pasti haram. Hening panjang. Semua diam. Tak ada suara. Tak ada bantahan. Ulama itu menunduk perlahan. Bukan karena kalah, tapi karena tidak bisa lagi menyerang. Raja menatap tajam. Apakah kau punya jawaban? Ulama itu menarik napas panjang. Pendekatannya berbeda. Dan aku tidak bisa mematahkannya. Malam itu, tidak ada tepuk tangan. Tidak ada sorakan. Hanya keheningan yang terasa berat. Raja berdiri. Kadang perbedaan bukan karena kebenaran dan kesalahan, tapi karena cara memahami. Dan hari ini, kau menunjukkan sesuatu. Setelah semua selesai, Abu Nawas kembali ke warung kopi itu. Duduk di tempat yang sama. Tenang. Ia menatap secangkir kopi di depannya. Lalu berkata pelan, kadang kita sibuk memperdebatkan hukum, tapi lupa menjaga diri sendiri. Padahal tubuh ini tidak butuh perdebatan. Ia hanya butuh dijaga. Yang jelas merusak, tinggalkan. Yang meragukan, batasi. Dan yang baik, pertahankan. Karena pada akhirnya, kita sendiri yang akan merasakan akibatnya.